Got hurt and it's not my fault. Wanna save my life, had to get involved again. Halo Sobat Si Paling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Kita bahas atau kita iris tipis-tipis lagi tentang tim kesayangan kita, The Blues Chelsea, di mana ya satu pekan lagi Liga Primer akan bergulir, dan besok itu kita akan menghadapi Inter Milan di Stamford Bridge. Ini laga pramusim terakhir kita. Kalau dibilang kita butuh kemenangan di pramusim, tentu kita membutuhkannya ya. Tetapi yang lebih penting adalah tidak ada pemain yang cedera di pertandingan terakhir pramusim kita ya. Kita harus menghindari kejadian seperti pramusim di musim kemarin, di mana ya di laga terakhir pramusim Christopher Nkunku mengalami cedera dan harus absen lama. Oke, itu tidak boleh terjadi ya. Saya rasa kemenangan penting, tetapi lebih penting lagi pemain kita tidak ada yang cedera ya. Menurut saya lebih penting meningkatkan fitness ya. Jadi ya, saya hanya ingin melihat sistem Enzo Maresca bisa berjalan dengan baik ya, tidak seperti di dua laga terakhir di mana kita kalah ya menghadapi City dengan skor 4-2, kemudian kalah menghadapi Real Madrid dengan skor 2-1. Dan saya melihat dari dua laga ini masih ada kesamaan ya, masih ada kesamaan dengan laga kita menghadapi Celtic ya, dimana pemain bertahan kita masih terlalu lemah, koordinasi di lini belakang masih masih buruk ya, tidak ada semangat di sana ya. Terlebih ketika menghadapi Real Madrid, gol dari Brahim Diaz ya, dimana Benoit Badiashile jalan-jalan cantik ya, melihat bola seperti mempersilahkan bola itu masuk. Tidak ada fighting spirit di situ ya, tidak ada fighting spirit ya yang sering kita lihat di era-era sebelumnya ya, di zamannya Thiago Silva, Gary Cahill, John Terry ya, Rudiger, di mana fighting spirit ya, selalu berjuang sebelum bola itu melewati garis gawang. Dan itu tidak kita lihat dari Benoit Badiashile ya. Saya cukup kecewa dengan pemain ini ya. Pemain ini dijuluki Lamborghini karena memang pemain ini spesial menurut saya. Dia sangat tenang, passingnya bagus, kemudian keunggulannya di bola-bola udara ya, aerial duelnya bagus ya, posturnya bagus, tetapi pemain ini cukup lambat ya. Jadi kalau Enzo Maresca ya tidak memperbaiki koordinasi di lini belakang, di mana kalau saya melihat di 3 pertandingan kita kalah itu garis pertahanan kita itu terlalu tinggi ya. Bahkan ketika kita tidak menguasai bola, sehingga ya kena counter ya, keteteran ya, karena pemain belakang kita itu tidak punya speed ya. Benoit Badiashile tidak punya speed ya. Tetapi ya saya cukup bersyukur ya kita punya Tosin Adarabioyo ya. Pemain ini saya rasa bakal menjadi pemain yang sangat vital di lini pertahanan kita di musim ini. Dibanding kalau kita harus mempercayakan Axel Disasi, kemudian Benoit Badiashile dan juga Levi Colwill. Sebenarnya cukup kecewa dengan keputusan Enzo Maresca tidak membawa Trevoh Chalobah ke pramusim, padahal pemain ini cukup bagus ya. Dia punya fighting spirit ya, meskipun masih kadang kadang salah mengambil keputusan, tetapi ya seiring berjalannya waktu pemain ini semakin dewasa ya. Jadi ya saya cukup kecewa, dan
ya setelah kekalahan 2 laga, saya melihat ya Robert Sanchez tidak layak untuk menjadi kiper nomor 1 Chelsea. Saya lebih aware ke apa namanya? Lebih aware ke Jorgensen ya. Jorgensen ini dia tahu kapan dia harus passing dekat, kapan dia harus long ball ya. Tidak seperti Robert Sanchez ya, tidak tahu kapan harus passing ke teman di area pertahanan, kapan dia harus long ball ya, sehingga ya sering sekali membuat lini pertahanan kita itu apa namanya, panik ya, karena ya umpan-umpan dari Robert Sanchez itu kadang-kadang tidak terduga. Kemudian Petrovic ya, kalau Petrovic itu lebih ke kiper yang apa ya, yang memang dia tidak paham ya bagaimana cara melakukan build up serangan dari bawah. Yang dia tahu ketika dia dapat bola ya, ketika dia dioper bola itu langsung long ball, sehingga beberapa kali di beberapa momen ya di pertandingan Chelsea di musim kemarin kita sulit keluar dari tekanan karena Petrovic ini selalu apa ya, selalu melakukan tendangan ke arah depan ya, sehingga The Blues selalu di bawah tekanan. Sehingga kehadiran Jorgensen ya di bawah Mister The Blues tentu bisa menjadi solusi ya di musim ini, dan semoga dia bisa tampil baik ya. Dan ya setelah 2 kekalahan ya, kemudian The Blues ya, manajemen The Blues mendatangkan 2 pemain lagi, yakni Samu Omorodion dan juga Pedro Neto. Oke, Samu Omorodion ini tentu punya potensi ya, dia masih 20 tahun dan di musim kemarin di La Liga bersama Alaves ya dia mencetak 9 gol dan 1 assist. Ya, kelebihan pemain ini ya, dia punya fisik yang bagus ya, tinggi 193 cm ya, dia punya body charge yang bagus, dan juga dia punya aerial duel ya, dia punya keunggulan di duel bola udara, dan beberapa kali saya melihat dia mencetak gol dari umpan crossing ya. Dia mencetak gol melalui sundulan, dan inilah yang dibutuhkan oleh The Blues yang tidak kita miliki di musim kemarin. Ya, Nicolas Jackson ya masih apa ya, masih kurang dalam urusan mencetak gol lewat sundulan. Kemudian Pedro Neto. Oke, kalau teman-teman tanya apakah Pedro Neto ini layak untuk menjadi apa ya, pemain yang dibeli Chelsea ya, menurut saya satu-satunya pemain yang paling bagus ya, pemain terbaik yang didatangkan oleh The Blues di bursa transfer kali ini, yakni Pedro Neto ya, pemain yang layak menjadi pemain The Blues ya, yakni Pedro Neto ya, karena ya pemain ini ya punya progresi passing yang bagus ya, punya visi bermain yang bagus, dia bisa melewati pemain, dia bisa mencetak gol, dia bisa bikin assist untuk rekan-rekannya. Jadi ya pemain Portugal menurut saya tidak pernah mengecewakan The Blues lah. Oke. Kalau teman-teman fans Chelsea dari awal 2000-an tentu tidak asing dengan Paulo Ferreira ya, pemain Portugal ini tidak pernah gagal bersama Chelsea ya. Ricardo Carvalho, kemudian Thiago, Deco, kemudian Raul Meireles ya, Ricardo Quaresma, ini pemain-pemain Portugal yang pernah membela The Blues Chelsea. Kemudian ada Manis. Oke. Jadi ya saya rasa semoga Pedro Neto bisa menjadi suksesor ya, pemain-pemain Portugal yang sukses membawa Chelsea ke apa ya, ke prestasi yang terbaik lah. Jadi tidak sabar menunggu duet antara Pedro Neto, Christopher Nkunku, Cole Palmer dalam
membombardir gawang lawan, ya, mendukung permainan dari Nicholas Jackson yang akan bermain sebagai pemain bernomor 9. Meskipun ya kabar tentang kedatangan Victor Osimhen ini masih ada ya, dimana Romelu Lukaku selalu menjadi jalan untuk Osimhen bergabung bersama The Blues, di mana Lukaku diinginkan oleh Napoli, Osimhen diinginkan oleh Chelsea. Tetapi Chelsea hanya ingin mendatangkan Osimhen sebagai pemain pinjaman, dan inilah yang menjadi letak permasalahan, di mana agen dari Osimhen tidak menginginkan pemainnya itu bermain untuk Chelsea sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Oke, tetapi kalau pihak Osimhen ini setuju untuk bermain di Chelsea sebagai pemain pinjaman, saya rasa ini akan sangat baik ya untuk lini depan kita. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Jangan mengaku fans Chelsea kalau belum subscribe channel ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.